channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Edna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Liburan Berujung Petaka. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Kali ini saya akan menceritakan satu kisah dari salah satu narasumber. Sebut saja namanya Warno, dan salah satu korban atau temannya yang mengalami musibah waktu itu sebut saja namanya Supri. Awal kisahnya, Warno dan Supri beserta rombongan yang lain berencana ingin berwisata ke salah satu kota yang ada di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Yogyakarta. Mereka satu rombongan menaiki mobil travel dengan rombongan sekitar 15 orang. Mereka berangkat dari tempat mereka berkumpul itu jam 10 pagi. Waktu di perjalanan, Supri dengan asiknya menikmati perjalanan yang melewati hutan belantara. Namun di balik itu, Supri merasakan ada keganjilan di dalam hatinya. Entah akan terjadi apa, dia tidak menghiraukannya. Ah, ini pasti pikiranku saja, gumam hati Supri. Sampai ke tempat tujuan utama, ke salah satu tempat wisata di Jogja, kira-kira jam 3 sore. Para rombongan bergegas untuk turun menikmati suasana Jogja di sore hari. Singkat ceritanya, waktu sudah hampir jam 9 malam, rombongannya Warno dan Supri ini berdiskusi tentang penginapan yang akan mereka huni selama beberapa hari ke depan. Sampai hampir 20 menitan, akhirnya mereka memutuskan untuk memilih penginapan yang ada di dekat tempat wisata tersebut. Dengan diantar oleh salah satu warga setempat, satu penginapan yang mereka pilih sebut saja namanya Villa Seruni. Penginapan itulah yang akan dihuni mereka selama beberapa hari ke depan. Pukul 10 malam mereka sampai di penginapan tersebut. Warno dan rombongan yang lain bergegas untuk turun dan istirahat. Karena perjalanan dari rumah sampai ke Jogja ini sangatlah melelahkan. Penginapan yang cukup terjangkau dengan tempat yang cukup luas dan asri. Warno langsung mengurus kamar mana saja yang kosong yang akan ditempati satu rombongannya. Setelah memesan kamar, Warno memanggil rombongannya untuk menempati salah satu kamar. Satu kamar ada 3 orang dan membutuhkan 5 kamar untuk 15 orang. Singkat cerita, semua sudah kebagian kamar, namun Warno merasa ada yang kurang, ada yang janggal. Dan benar saja, Warno tidak melihat batang hidungnya Supri. Ini anak kemana lagi? Tiba-tiba kok ngilang? Warno berusaha mencari, memanggil-manggil Supri. Pri, Supri, kamu di mana, Pri? Warno yang sudah mengelilingi penginapan, dan ternyata Supri ada di belakang mobil dalam keadaan sedang memeluk pohon beringin yang memang di parkiran mobil itu terdapat pohon beringin yang besar. Supri ditemukan oleh Warno dalam keadaan memeluk pohon beringin itu. Beberapa kali dipanggil, tidak ada sautan sama sekali. Ditepuk-tepuk pundaknya, tidak ada respon. Woi, Pri, kamu ngapain di situ?
sini masuk. Pri, Supri. Astagfirullah. Supri dipanggil terus-menerus, tapi tetap saja tidak menyahut. Namun saat Warno membalikan badan Supri, ternyata Supri dalam keadaan tidak sadarkan diri. Lalu kemudian saat itu juga Supri jatuh pingsan. Tolong, tolong, teman saya ada yang pingsan, tolong! Teriak Warno meminta bantuan kepada orang-orang yang ada di penginapan tersebut. Salah satu resepsionis penginapan itu mendatangi Warno. Kenapa mas? Ada apa? Tanya resepsionis. Tolong mas, ini teman saya pingsan, jawab Warno. Tubuh Supri pun digotong menuju ke salah satu kamar. Hampir 15 menit Supri tidak ada respon. Hampir 15 menit Supri tidak sadarkan diri. Sudah dicoba dikasih minyak angin, ditepuk-tepuk, tapi Supri tetap tidak ada respon. Aduh, bagaimana ini? Kita bawa ke rumah sakit saja, pinta Warno. Nanti dulu, tunggu sebentar lagi, jawab resepsionis. Teman-teman Supri saling berargumen karena kondisi Supri yang masih pingsan dengan deru nafas Supri tersengal-sengal. Tidak seperti orang pingsan pada umumnya. Nafasnya tersengal-sengal seperti orang tercekik dengan suhu tubuh yang panas dan kulit yang memerah. Astagfirullahaladzim, kenapa bisa seperti ini? Warno terus berusaha menyadarkan Supri sampai hampir 45 menit. Akhirnya Supri sadarkan diri. Tapi respon yang didapat Warno dan rombongan yang lainnya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Supri yang sudah sadar, malahan Supri memberontak. Siapa kalian? Siapa kalian? Pergi dari sini! Bentak Supri dengan suara yang menggema. Pri, sadar Pri, kata Warno. Ah, pergi kalian! Brak! Supri mengamuk, segala sesuatu yang ada di dekatnya dibanting, dilempar hingga pecah. Warno dan rombongan yang lainnya sontak saja kaget melihat perilaku Supri yang memberontak. Penginapan yang tadinya sunyi sepi tenang berubah menjadi gaduh. Para pengunjung yang lainnya yang sudah istirahat karena waktu sudah menunjukkan jam 11 malam terganggu dengan teriakan Supri, membuat para pengunjung yang lain keluar dari kamar. Mereka keluar mencari sumber suara, mencari sumber kegaduhan. Sementara kondisi Supri yang semakin tidak terkontrol memberontak dengan mengacung-acungkan tangannya kepada wajah orang-orang sekitar termasuk teman-temannya Warno. Supri yang seakan-akan kerasukan dengan tingkah laku yang tidak masuk akal. Warno kemudian meminta kepada teman-temannya, pegang tangannya, pegang kakinya, pegang kepalanya. Tubuh Supri dipegang 5 orang, tapi pegangan itu langsung dihempaskan oleh Supri. Sampai beberapa kali mereka mencoba menahan tangannya Supri. Tubuh Supri yang kecil, namun kekuatan yang dikeluarkan sangat luar biasa. Tidak seperti Supri yang dikenal mereka. Keadaan Supri yang terkadang diam seperti orang pingsan, tapi tiba-tiba memberontakkan lagi. Bahkan Supri sampai memuntahkan isi perutnya. Dengan adanya kegaduhan, salah satu pengunjung ada yang di penginapan itu datang menghampiri rombongan Warno. Ada apa mas? Kenapa temanmu itu? Tanya salah satu pengunjung. Ini pak, teman saya kesurupan, jawab Warno. Mendengar ucapan dari Warno, sontak saja terkejut. Astagfirullahaladzim, coba mas, saya lihat dulu, pinta salah satu pengunjung. Iya pak, silakan, jawab Warno.
Lalu kemudian kepalanya Supri dipegang oleh pengunjung itu, lalu kemudian dibacakan doa. Sekitar 5 menit Supri pun kembali pingsan lagi. Tidak berselang lama Supri pun sadar dan didudukan. Tapi tiba-tiba tubuhnya memberontak dengan kuat. Supri menepis tangan pengunjung itu dengan kasar dengan rintihan kesakitan. "Ah, sakit, tolong, tolong," ujar Supri dalam geramannya. "Ada air mineral tidak?" ujar salah satu pengunjung itu. "Ini Pak," jawab Warno sambil menyodorkan air mineral. Entah apa yang dibacakan oleh pengunjung itu, Warno tidak tahu apa-apa. Pengunjung itu memegang kembali kepalanya Supri sembari membaca doa. Supri yang memberontak lambat laun melemah. "Tolong, ambilkan air mineral," diambilkan oleh temannya. Setelah dibacakan doa, air itu diusapkan kepada wajahnya Supri. Supri sadar, namun dia menggerang kesakitan. "Aduh, aduh, badanku sakit sekali," rintihan Supri yang masih memejamkan matanya. Berbagai doa telah diucapkan oleh bapak pengunjung tadi, namun respon dari tubuhnya Supri ini menolak. Lagi-lagi berontak, teriakan rintihan yang keluar dari mulut Supri. Warno beserta rombongan yang lain yang melihat keadaan Supri yang seperti itu pun kebingungan. "Kenapa Supri bisa begini sih?" ujar salah satu rombongannya Warno. "Tenang, kita berdoa saja. Semoga bapak pengunjung itu bisa menangani Supri. Kita jangan panik, kita berdoa sama Allah," jawab Warno menenangkan. Setelah hampir 1 jam Supri yang terus merintih, tubuh Supri dipegang oleh 6 orang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan dibacakan Al-Fatihah dan juga doa yang lainnya, tiba-tiba Supri pun sadarkan diri. "Alhamdulillah," ucap mereka serempak. "Saya ada di mana? Kok banyak orang?" Supri kebingungan karena dia sadar di sekelilingnya banyak orang. Sementara Supri pun melihat bapak yang tadi. "Pak, bapak siapa?" Supri menanyakan kepada bapak pengunjung itu. "Mohon maaf, sebelumnya apa yang terjadi dengan teman saya, Pak?" tanya Warno. "Temannya Mas ini sepertinya melakukan satu kesalahan yang fatal," jawab bapak pengunjung. "Maksudnya bagaimana, Pak?" tanya Warno yang penasaran. "Kesalahan yang dilakukan oleh temannya Mas, kondisi temannya Mas sekarang sudah sadar. Tapi maaf, sadarnya belum sepenuhnya, karena sosok yang mengganggu tubuh temannya Mas ini belum mau melepaskan diri, dan tidak segampang itu," jelas bapak pengunjung. "Maksudnya bagaimana, Pak?" tanya Warno lagi. "Maksud saya sosok iblis yang merasuki temannya Mas ini belum mau melepaskan diri dari tubuhnya temannya Mas. Mungkin nanti akan lepas, tapi sosok itu akan datang kembali kalau syarat yang diinginkan atas kesalahan yang dilakukan itu tidak dipenuhi," jelas bapak pengunjung. Warno dan teman-temannya yang mendengar kata syarat sempat bingung. "Maksudnya syarat yang bagaimana, Pak?" tanya Warno yang kebingungan. "Penunggu penginapan di sini yang masuk ke dalam tubuh temannya Mas meminta syarat berupa ayam putih sebagai pengganti atas kesalahan yang dilakukan temannya Mas," jawab bapak pengunjung. Supri yang mendengarkan penjelasan dari pengunjung itu sadar dengan kesalahan yang diperbuatnya. "Kamu tadi melakukan kesalahan apa? Kok sampai begini?" tanya Warno kepada Supri. "Saya tadi sewaktu kalian masuk ke dalam penginapan, saya ini kebelet pipis, sudah tidak tahan lagi. Nah, saya melihat di belakang mobil itu ada pohon beringin yang besar. Karena saya sudah tidak tahan, akhirnya saya kencing di situ, di bawah pohon beringin yang besar itu. Namun tiba-tiba tidak tahu kenapa, seperti ada bayangan hitam yang datang dan langsung menyeret saya.
tubuh saya dipukul, ditendang, leher saya dicekik, badan saya sakit semua. Saya mau minta tolong, mau teriak sama sekali tidak bisa. Dan saya diseret ke alam sana. Entah itu tempat apa, tapi di sana banyak orang yang sedang disiksa dengan sangat kejinya. Mereka ada yang dirantai, tapi badannya dicambuk. Ada yang diperintah untuk kerja. Tubuh mereka pun bukan selayaknya manusia pada umumnya. Mereka bertubuh tinggi besar. Pokoknya sangat menakutkan. Supri menjelaskan kepada mereka. Mereka yang mendengar cerita dari Supri sontak saja terkejut. Astagfirullahaladzim, pantas saja kamu tadi waktu pingsan itu nafasnya tersengal-sengal. Kamu tuh ngamuk-ngamuk, sama nunjukin sana-sini teman kamu semuanya ditunjuk. Sekarang penunggu pohon itu meminta syarat sebagai pengganti karena kesalahanmu itu, ujar Warno. Iya, tolong bantu saya cari ayam putih, kata Supri merintih. Kita mencari ayamnya di mana ya? Ujar Warno kebingungan. Maaf Pak, apa ada syarat yang lain untuk pengganti kesalahan? Tanya Warno. Maaf Mas, saya tidak tahu. Soalnya penunggu di sini tidak terima syarat yang lain. Ya mungkin ada cara lain Mas. Kalau Allah mengizinkan ya saya harus bertarung dengan penunggu di sini. Iblis yang merasuki tubuh Mas Supri. Tapi saya tidak mau. Karena iblis atau jin sekalipun dia itu kalah, iblis itu mempunyai sifat dendam. Yang saya khawatirkan bukan soalnya saya saja, tapi sekeliling penginapan di sini, termasuk sampean, anak istri saya, dan juga pengunjung penginapan ini itu bisa kena dampaknya. Makanya saya minta tolong sama kamu. Tolong cari ayam putih malam ini juga. Saya minta tolong, jangan sampai cara yang kedua saya lakukan, pinta bapak pengunjung tersebut. Mereka semua langsung berpikir di mana mendapatkan ayam putih itu. Mereka pun sempat menanyakan kepada resepsionis. Maaf Pak, apa Bapak tahu yang jualan ayam putih? Atau yang punya ayam putih di daerah ini di mana ya? Tanya Warno kepada resepsionis. Maaf Mas, saya kurang tahu. Coba Masnya tanya saja ke kedai yang ada di depan penginapan itu. Barangkali mereka ada yang tahu Mas, jawab resepsionis. Mereka pun langsung bergegas menuju ke kedai depan. Permisi, mohon maaf Pak, Bapak tahu tidak siapa yang punya ayam putih atau yang jualan ayam putih? Tanya Warno kepada pemilik kedai. Buat apa ya Mas, kok cari ayam putih? Jawab pemilik kedai. Pokoknya penting Pak, tolong bantu saya Pak, kata Warno. Dekat sini ada sih yang punya ayam putih, tapi orangnya udah tidur apa belum? Ya soalnya kan ini sudah 1:30 dini hari, jawab pemilik kedai. Singkatnya kira-kira hampir 1 jam perjalanan mencari ayam putih bolak-balik sembari tawar-menawar. Setelah mendapatkan ayam putih itu, mereka segera kembali ke penginapan hampir jam 1:30 malam. Lalu kemudian ayam itu pun diserahkan kepada bapak pengunjung tadi. Lalu kemudian Warno pun mengetuk pintu kamar penginapan bapak-bapak tadi. Mohon maaf Pak, saya mengganggu lagi. Ini Pak, saya sudah mendapatkan ayamnya. Tolong bantu teman saya Pak, agar bisa terlepas dari iblis itu, rengek Warno kepada bapak pengunjung. Lalu kemudian Warno, bapak-bapak yang tadi dan semuanya menuju ke tangga di mana pohon beringin itu berada. Kamu taruh saja ayam itu di bawah pohon ini dan minta maaflah karena kamu sudah membuat kesalahan. Supri ditemani Warno dan juga teman-temannya meletakkan ayam putih itu tepat di bawah pohon beringin yang menjulang tinggi. Maafkan saya minta maaf sudah kencing sembarangan. Tolong maafkan saya, kata Supri memohon. Lalu kemudian Supri pun melepaskan ayam putih di depan pohon beringin itu. Dan kemudian ayam putih itu menghilang entah kemana. Singkatnya keesokan harinya ayam itu tidak kelihatan sama sekali kemana ayam itu pergi.
Maaf Pak, ayam yang tadi malam kok tidak kelihatan kemana perginya ya? Tanya Warno dan Supri. Ayam itu sudah diambil oleh penunggu penginapan ini. Kamu yang kencing sembarangan, lain kali kalau misalkan kamu kebelet jangan lakukan seperti kencing yang kamu lakukan tadi. Sebaiknya cari tempat yang layak. Kalaupun kamu kencingnya sembarangan, di dunia ini ada dua alam, alam nyata dan alam yang gaib. Sebaik-baik manusia harus tahu unggah-ungguh, sopan santun. Barangkali salah satu penghuni yaitu alam gaib ini sedang duduk atau mungkin sedang makan. Kita saja sebagai manusia kalau melihat orang yang tiba-tiba kencing di depan kita pasti tidak terima kan? Nah, maka dari itu, kita sebaiknya tahu unggah-ungguh. Walaupun dia itu tidak kelihatan, hormati alam mereka. Bapak-bapak pengunjung itu memberikan nasihat kepada Supri dan kawan-kawan. Iya Pak, terima kasih, maafkan saya, jawab Supri. Kamu jangan minta maaf sama saya. Koreksi diri kamu sendiri saja. Lain kali hati-hati ya, kata bapak-bapak pengunjung. Iya Pak, terima kasih banyak ya, jawab Supri. Setelah ayam itu hilang entah kemana, Warno beserta rombongan membatalkan untuk menginap di penginapan Seruni. Dan mereka lebih memilih untuk pulang ke tempat tinggal mereka masing-masing. Karena tidak mau kejadian itu terulang kembali. Tidak apalah, kita tidak jadi liburan. Yang penting nyawa kita aman, ujar Warno kepada teman-temannya. Ya, tidak apa-apa. Untung saja ada bapak-bapak pengunjung tadi. Kalau tidak, mungkin Supri sudah dibawa ke alam sana. Sudah tidak bisa kembali lagi, jawab salah satu rombongannya Warno. Dan selesai. Dari kejadian Supri ini kita bisa mengambil hikmahnya. Semoga kisah ini bisa memberikan pembelajaran untuk kita semua. Semoga dari kisah Warno dan Supri ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan semoga pula kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.